tak jangan di depannya bapak, nanti malah ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam sehat, dan semua makhluk berbahagia. Saya sampaikan kepada teman-teman di Balung Barak, sahabat-sahabat semuanya, para sepuh dan kasepuhan yang melihat TikTok kami ini. Pagi ini saya mengudara kembali. Lama sekali kita tidak mengudara, dan ini adalah ada kesempatan, ada keinginan untuk menyapa semua saudara-saudara saya yang mengikuti live TikTok ini. Pertama, saya mengucapkan syukur, alhamdulillah, kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan yang telah memberikan kenikmatan, panjang umur, kebahagiaan, dan kesehatan kepada saya, dan mudah-mudahan juga kepada semua teman-teman peserta ataupun yang menonton TikTok kami ini. Dalam judul kali ini saya memang mengangkat tentang orang Jawa harusnya sukses, orang Jawa harusnya berhasil di tanah Jawa. Mengapa ini menjadikan judul? Karena dilihat dari perjalanan sejarah tanah Jawa, menurut hikayat, menurut sejarah, menurut cita-cita leluhur kita, eyang-eyang kita, pewayangan dan sebagainya, bahwa tanah Jawa dahulu adalah tanah yang tidak bertuan, tanah yang gung lewang lewung, hutan lebat, dan banyak penghuninya yang tidak mau ada makhluk lain masuk ke tanah Jawa. Kemudian dalam sejarah disebutkan yang pertama kali datang di tanah Jawa adalah Aji Saka. Kemudian Aji Saka mampu untuk menaklukkan semua jin, setan yang ada di tanah Jawa. Kemudian Aji Saka menjadi raja pertama kali di tanah Jawa, dan beliaulah yang kemudian menciptakan sebuah kata-kata menjadi syair yang kemudian disebut dengan Hono Coroko. Dan bagi masyarakat Jawa, terutama di Jawa Tengah, maka Hono Coroko itu terus diugemi, digunakan untuk keperluan adat-adat mereka, termasuk bagaimana mereka melakukan yang disebut dengan larung laut, kemudian di punden-punden mereka, bancaan di punden dan sebagainya, maka Hono Coroko masih digunakan. Di dalam Hono Coroko yang seperti disampaikan oleh Pak Harto di dalam videonya di YouTube-nya, mengatakan bahwa
Sebenarnya menurut sejarah para pendiri bangsa ini, Hanacaraka digunakan untuk menggali, mengangkat pusaka-pusaka Jawa sebagai pondasi untuk mendirikan negara ini. Siapa yang menggali, mengangkat ilmu Hanacaraka pertama kali, yaitu Bung Karno. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Harto, dan Pak Harto justru mampu untuk membedah Hanacaraka secara detail dan digunakan sebagai pedoman hidup beliau, dan faktanya beliau menjadi presiden Indonesia yang paling lama, antara 30 sampai 31 tahun menguasai Indonesia, berarti juga menguasai Nusantara. Oleh karena itu, di dalam TikTok kami yang sudah sering saya sampaikan tentang kuantum. Kenapa menjadi kuantum? Kemudian saya sedang menyusun buku, namanya adalah Kuantum Gravitasi yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Hanacaraka juga sebenarnya adalah mengisahkan tentang energi. Mulai dari Ho itu adalah sesuatu yang belum ada penciptaan, masih suwung, alam yang suwung, alam langit yang gelap, itu adalah Ho. Dan Ho ini adalah kunci semua doa. Ho. Kalau di dalam agama Buddha atau Hindu, maka disebut dengan Oh. Itu sebenarnya adalah awalan dari Ho. Setelah itu kemudian Allah menciptakan isi langit. Beliau menciptakan langit dan isinya, termasuk bintang, matahari, bulan dan sebagainya. Itu adalah No. Setelah itu kemudian Allah menciptakan kehidupan di bumi, ya. Di situ ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, terciptalah di muka bumi. Sehingga di sini tidak bisa dipisahkan dengan kuasa ilahi, yaitu Allah sendiri. Sehingga semua makhluk hidup yang ada di atas bumi tetap tergantung pada kehendak ilahi atau kehendak Allah. Dan dalam kitab-kitab lainnya, maka semua makhluk hidup yang di atas bumi itu adalah makhluk Allah yang diberikan kesempatan yang sama oleh Allah, diberikan kelebihan yang sama. Di dalam Hanacaraka dilanjutkan dengan tadi Hanacaraka. Itu adalah semua makhluk hidup diberikan panca indera. Diberikan, kalau manusia diberikan untuk jalan, kaki, tangan untuk memegang, mata untuk melihat, kemudian telinga untuk mendengarkan, mulut untuk makan atau mengucap sebuah makanan. Itu semuanya diciptakan. Bahkan makhluk lain atau makhluk binatang itu pun juga diciptakan panca inderanya. Setelah itu
Secara khusus Allah menciptakan setiap diri manusia yang disebut dengan pancakarsa, yaitu adalah cipta rasa karsa. Itu ada dalam diri manusia, cipta rasa karsa. Itu tetap ada di dalam Hono Coroko. Nah, cipta rasa karsa itu tidak sama dalam diri manusia. Makanya kemudian dikatakan, ada yang mengatakan bahwa manusia ini alim, ada yang manusia itu tidak alim, ada yang kemudian menjadi begal, jahat, tega dan sebagainya. Itu karena panca rasa karsanya tidak sama. Mengapa tidak sama? Bukan karena kehendak Tuhan. Tuhan sudah selesai ikut campur dalam kehidupan manusia atau kehidupan makhluk-makhluk ciptaannya. Tetapi itu dipengaruhi oleh perjalanan hidup makhluk hidup itu sendiri. Makanya tidak heran kalau kita menonton di video-video binatang, ada binatang liar yang sering memangsa sesamanya, bahkan memangsa manusia. Tapi ada binatang yang tidak memangsa manusia, bahkan menjadi sahabat binatang itu, meskipun binatang itu adalah binatang buas. Itu perjalanan hidup binatang itu dan perjalanan hidup manusia yang mendampingi binatang itu. Nah, kemudian orang bertanya-tanya, kenapa kok seperti itu? Karena setiap pancakarsa rasa itu dipengaruhi oleh yang disebut dengan gravitasi. Nah, gravitasi ini bukan gaib, tapi gravitasi ini adalah ilmu pengetahuan yang dulu dikembangkan oleh Einstein, yang merumuskan menjadi hukum Einstein, kemudian dikembangkan oleh para pemikir-pemikir masa lalu, dan sekarang faktanya bisa menjadi ilmu yang luar biasa karena Einstein, karena energi itu bisa berkembang turunan-turunannya menjadi ilmu-ilmu ruang angkasa, ilmu pemusnah bom atom, rudal, dan kemudian diciptakan ilmu-ilmu teknologi cyber dan sebagainya. Ini adalah awalnya adalah energi. Oleh sebab itu saya akan khusus untuk membicarakan atau bicara tentang energi yang diciptakan oleh tarik menarik bumi dan langit. Di dalam teori dikatakan bahwa setiap saat maka antara bumi dan langit itu ada tarik menarik yang disebut dengan gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini memancarkan energi dari langit ke bumi. Dan di situ setiap makhluk hidup akan terkena energi gravitasi. Tidak ada yang tidak kena kecuali kalau di angkasa, di bawah laut, di bawah tanah, di atas tanah, itu akan terkena yang disebut dengan energi gravitasi. Ya, oleh karena itu energi gravitasi itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Baru-baru
kali ini anak-anak muda baru menyadari bahwa energi gravitasi sangat mempengaruhi perjalanan hidup mereka. Dan ini tidak ada kaitan dengan agama. Agama apapun pasti akan mengetahui dan menyetujui yang disebut dengan energi gravitasi. Oleh karena itu, saya membatasi dalam pertemuan ini, dalam komunikasi ini, saya membatasi tentang budaya dan ilmu Jawa. Jadi saya tidak membicarakan tentang ilmu agama karena bukan ahlinya, tapi saya bicara tentang budaya dan ilmu Jawa. Di dalam budaya Jawa, maka semua energi digunakan dalam proses-proses kebudayaan mereka, kebiasaan mereka. Di dalam ilmu, maka mereka masih menggunakan yang disebut dengan energi. Maka tidak heran kalau mereka orang-orang Jawa meyakini sebuah benda mempunyai energi. Ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan ilmu Einstein atau ilmu energi. Semua makhluk mati pun, apakah ini adalah logam, emas, berlian, platinum, itu semuanya ada energinya. Cuman energinya berbeda-beda, tingkatannya juga berbeda-beda. Makanya orang-orang dahulu itu selalu mempunyai pusaka, dan diyakini pusaka ini mempunyai energi yang bisa membantu si empu atau yang punya untuk perjalanan hidupnya di atas bumi ini. Tetapi yang salah adalah diutamakan dan disembah, itu tidak boleh. Karena semua pusaka itu ada energinya dari tarik-menarik bumi langit, gravitasi, dan pencipta gravitasi itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap kita mengacu pada yang maha tinggi. Dan apa hubungannya antara gravitasi dengan bumi? Di dalam budaya Jawa selalu berdoa di empat penjuru bumi, utara, selatan, timur, barat. Itu sebenarnya adalah mengacu kepada posisi gravitasi terhadap terhadap manusia yang ada di bumi. Makanya disebut dengan ilmu langit. Artinya menghadap ke empat penjuru bumi. Dalam doa-doa budaya Jawa pun ada yang berdoa bersemedi di empat penjuru bumi, yaitu utara, timur, selatan, barat. Ini semuanya sebenarnya diawali dengan ilmu gravitasi. Apa hubungannya sekarang antara ilmu gravitasi dengan bumi? Ibarat sebuah listrik, maka energi yang terpancar yang mengandung listrik itu, maka bumi ini menjadi netralnya, atau bumi menjadi katalisnya. Seperti listrik harus dihubungkan dengan bumi supaya perjalanan listriknya menjadi kuat. Semua listrik kalau tidak menyatu dengan bumi sebagai katalisator, maka kekuatan listriknya akan menjadi lemah dan bahkan bisa menjadi konslet.
Maka setiap makhluk hidup yang ada di tanah maka harus nyambung dengan buminya. Yang disebut dengan bumi itu apa? Bumi itu adalah tempat yang dia tinggali atau tempat yang dia pijak, itu buminya. Dan jangan heran kalau misalnya mereka awalnya di suatu tempat dengan rumah tangganya, rezekinya ada saja, keluarganya itu baik-baik saja dan sebagainya. Tapi setelah pindah rumah di tanah yang berbeda, tiba-tiba mereka banyak persoalan, banyak kendala, bahkan usahanya itu bangkrut, rumah tangganya hancur. Itu sebenarnya adalah energi gravitasi antara tempat A dan tempat B berbeda dan tidak menyatu dengan orangnya. Itu oleh karena itu di dalam kitab eyang kami yang disebut dengan Kuantum Mataram, maka akan dijelaskan tentang posisi energi tarik menarik gravitasi dengan perjalanan hidup manusia. Terus bagaimana dengan perjalanan hidup manusia? Jadi di dalam kitab dikatakan bahwa semua tempat nama itu mempunyai energi. Danau itu punya energi, laut itu punya energi. Begitu juga dengan desa Urang Agung itu punya energi, tidak sama dengan energinya Urang Agung Jedong. Surabaya tidak sama energinya dengan Yogyakarta. Oleh karena itu nama-nama yang dulu diberikan oleh para leluhur kita itu mengandung energi. Energi yang diciptakan oleh leluhur kita dengan sabdanya, dengan suwuknya. Energi yang diciptakan karena laku leluhur kita dahulu yang sering berpuasa, bertapa dan sebagainya, akhirnya tanah-tanah yang pernah disinggahi itu memancarkan energi. Lah energi-energi tanah-tanah dari lelaku leluhur kita dahulu maka akan memancar ke atas dan mengenai langit yang disebut dengan gravitasi. Nah, ini terjadi proses energi antara langit. Di situ ada matahari, ada bintang, ada bulan. Itu mempunyai sebuah proses yang disebut dengan proses kuantum. Kuantum ini adalah energi paling kecil di dalam teori Einstein. Energi yang sudah tidak bisa dipecah-pecah namanya kuantum. Oleh karena itu saya memfokuskan dengan energi kuantum tadi. Dan tidak hanya sekedar berangan-angan, tapi kami juga melakukan penelitian, uji coba penelitian. Apa pengaruh kuantum terhadap perjalanan hidup manusia, terhadap keberuntungan manusia, terhadap kebaikan pola pikir manusia dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam kitab Eyang mengatakan bahwa setiap orang akan terkena kuantum, dan kuantum itu masuknya kemana? Kemana kuantum masuk dalam diri manusia dan mempengaruhi perjalanan hidupnya? Kuantum ini akan masuk ke dalam tulang ekor. Dan sudah disampaikan dalam semua kitab termasuk dalam Al-Quran bahwa
Setiap manusia punya tulang ekor, dan tulang ekor inilah yang akan ditanya oleh Allah bagaimana perjalanan hidup kita di bumi itu. Masuk lewat tulang ekor. Sehingga di dalam budaya-budaya Jawa, tradisi-tradisi Jawa, bahwa kalau samadhi atau semedi, maka dia harus mendekatkan tulang ekor mereka dengan buminya. Kalau sudah mendekatkan tulang ekor seorang manusia dengan buminya, maka dia sudah menyatu dengan buminya. Tinggal kita menarik energi langit ke dalam diri kita, maka menjadi sebuah garis lurus. Kalau sudah menjadi garis lurus antara langit manusia dan buminya, maka dia akan menjadi orang baik dalam kehidupannya. Karena dalam proses yang disebut dengan perjalanan energi tadi, diagram energi tadi, mulai dari tulang ekor, maka akan mempengaruhi gerak di tulang ekor. Dan tulang ekor yang bergerak ada dua, bergerak yang beraturan dan bergerak yang tidak beraturan. Bergerak yang beraturan maka akan naik lewat darah, lewat saraf, lewat tulang, menyebar pertama kali di dalam panca indera kita. Setelah menyebar di panca indera, dia menyebar di hati, ya, jeroan, kemudian naik ke otak. Jadi orang yang garis lurus antara langitnya manusia dan buminya, dia menjadi garis lurus antara langit manusia dan buminya, dan ini kuantumnya menjadi kuantum yang bergerak stabil, sehingga akan mempengaruhi orang ini untuk berpikiran positif, berhati tulus, sabar, dan dia menggunakan panca inderanya dengan benar. Panca indera mata juga untuk melihat yang indah-indah, panca indera mulut untuk doa-doa, untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Tidak digunakan untuk merasani atau mengatain orang, ngumpat-ngumpat. Tidak, panca inderanya mulut tidak digunakan sebagaimana mestinya, digunakan dengan benar. Kalau dia sudah menggunakan panca indera yang benar, hati yang tenang, dan pola pikir yang benar, yang baik, tidak suudzon, maka kehidupan dia itu disukai oleh Allah dan mendekati sifat-sifat Allah. Bukan sifat Allah, tapi mendekati keinginan Allah. Manusia yang kehidupannya mendekati sifat-sifat yang diperintah Allah, maka dia berbarokah dalam hidupnya, dan situlah terjadi perubahan-perubahan besar karena kehendak Allah. Itu adalah proses antara yang disebut dengan energi, kuantum energi, kemudian gravitasi dan bumi. Terus bagaimana supaya orang bisa menjadi lebih baik? Semua keyakinan, semua agama pasti menuntun umatnya atau orang yang percaya dengan keyakinan agama itu menjadi lebih baik. Maka sehingga dikatakan agama itu sebenarnya tidak, agama itu kacau. Maka artinya bahwa manusia harus beragama supaya tidak kacau. Kacau itu sebenarnya pola pikir. Kalau pola pikir kita negatif, ya kacau hidup kita. Kalau hati kita itu tertutup, maka hidupnya kita juga kacau. Makanya antara hati dan pikiran harus menyatu, nyambung. Ini adalah orang yang hidup sejati. Antara pikiran dan perasaan harus sama. Nah, teori-teori ini sedang kami kembangkan
Dan insya Allah mudah-mudahan buku saya sudah selesai karena saya menulis buku tentang ini yang nanti judulnya adalah pengaruh gravitasi terhadap kehidupan manusia. Pengaruh gravitasi terhadap kehidupan manusia. Ini masih dicetak, masih dalam percetakan dan diedit, sehingga mudah-mudahan dalam waktu cepat akan saya terbitkan. Buku ini sederhana, tetapi mengungkap semua rahasia kehidupan orang-orang Jawa di bumi Jawa. Asal-usul saya menulis buku ini sebenarnya adalah keprihatinan kami terhadap perjalanan hidup manusia Jawa di tanah Jawa. Dahulu yang kami bercerita bahwa leluhur Jawa ini menyiapkan tanah Jawa menjadi ahli waris orang-orang Jawa. Tapi secara spesifik orang-orang Jawa masih menderita di tanah Jawa. Yang berhasil cuma 1, 2, 10 orang dari jutaan orang Jawa di tanah Jawa. Oleh karena itu saya terpanggil untuk mengungkap mengapa orang Jawa tetap susah menderita di tanah Jawa, padahal tanah Jawa menjadi warisan orang-orang Jawa. Nah, kemudian muncullah ilmu-ilmu ini secara nggak sadar, dan saya pelajari secara ilmu pengetahuan, secara budaya Jawa, secara kitab-kitab Jawa. Maka kemudian saya menulis buku yang berjudul Pengaruh Energi Gravitasi Terhadap Kehidupan Manusia. Banyak sekali hal-hal yang ada di depan kita, dalam kehidupan kita, apakah itu tetangga, apa saudara, atau anak, atau orang lain, itu selalu melihat kesedihan, kesusahan dalam perjalanan hidupnya, dan kadang-kadang frustasi karena tidak ada jalan untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam kitab ini diungkapkan tentang jalan keluar. Bukan pasti ya, yang pasti ada Allah sendiri, tapi ini adalah salah satu jalan keluar orang-orang Jawa untuk lepas atau keluar dari kehidupan yang tidak mengenakan. Oleh karena itu, di dalam buku ini juga diungkapkan apa hubungan antara nama dengan kitab Honocoroko. Karena ini tanah-tanah Jawa, namanya itu juga dilukis, diukir, diucapkan di atas tanah Jawa, maka tidak akan lepas dari kitab Honocoroko. Karena kitab Honocoroko ini adalah kitab yang luar biasa. Kalau dibalik menjadi sebuah ilmu yang sangat luar biasa, tanpa dibalik pun sebenarnya sudah mengandung energi yang luar biasa, dan itu masih digunakan oleh para sesepuh di tanah Jawa. Honocoroko dibalik. Ya. Lah, oleh karena itu di dalam buku saya ke depan ini, harapan saya menjadi salah satu, bukan satu-satunya, menjadi salah satu pemahaman orang-orang untuk memahami perjalanan hidup. Memahami perjalanan hidup. Tidak semuanya ini menjadi keyakinan kita pasti berhasil. Tidak, semua tergantung Allah yang Maha Kuasa. Saya menulis buku ini pun atas kehendak Allah, dan mudah-mudahan buku ini akan menjadi tuntunan pun juga atas kehendak Allah. Oleh karena itu,
buku nanti ini akan menjadi salah satu karya saya sebagai orang Jawa, sebagai penulis yang mencoba untuk mendekati budaya dan ilmu Jawa untuk siapa? Anak cucu kita. Untuk anak dan cucu kita, supaya anak cucu kita tidak lepas dari ilmu Jawa dan budaya Jawa. Siapa yang bertanggung jawab seandainya anak cucu kita tidak paham dengan ilmu dan budaya Jawa? Siapa yang bertanggung jawab? Adalah kami-kami ini, Bapak Ibu yang seumur saya, ya, apakah sudah punya cucu atau tidak, maka tanggung jawab untuk tetap menjaga, melestarikan, dan mengajarkan ilmu dan budaya Jawa kepada anak cucu kita. Karena bumi ini sudah ada sejak ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu. Langit sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Yang baru kan kehidupan. Kehidupan manusia, kehidupan binatang, kehidupan tumbuh-tumbuhan. Ini yang baru. Oleh karena itu, kalau ingin menyatukan antara energi langit dan energi bumi, maka yang diganti adalah sosok orangnya ini. Maka dalam kehidupan modern sekarang pun banyak sekali artis-artis yang ganti nama. Banyak sekali pejabat-pejabat yang ganti nama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya cita-citanya tercapai. Kalau artis dia menjadi artis yang papan atas, kalau pejabat dia menjadi pejabat yang diinginkan. Maka mereka mengganti nama. Dan saya menemukan sebuah fakta sejarah mengatakan bahwa semua presiden kita itu pernah ganti nama. Mulai Bung Karno, Pak Harto, B.J. Habibie, Gus Dur, Mega, SBY sampai dengan Jokowi, itu semuanya pernah ganti nama. Cuman beliau-beliau ini karena pejabat, karena presiden, maka dia tidak menyampaikan ke umum kalau sudah ganti nama. Karena ganti nama itu rahasia pribadi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, apa fungsi dari ganti nama itu? Banyak sekali fungsinya. Pertama, ganti nama untuk meluruskan energi dia dengan langit dan buminya. Yang kedua, supaya tidak terkena tenun atau santet. Karena kalau sudah ganti nama dan ganti namanya itu dirahasiakan, maka santet sehebat apapun tidak akan mengenai diri orang itu karena sudah diganti namanya. Karena biasanya ilmu-ilmu seperti itu, tenun santet akan mengarah kepada nama yang dia kenal. Oleh karena itu ganti nama salah satunya adalah untuk mencegah orang yang tidak suka menggunakan cara-cara yang tidak baik, yaitu santet, tenun dan sebagainya, sehingga kita kena. Dan dalam penelitian kami yang sudah kami lakukan ganti nama di padepokan kami, yaitu Padepokan Balung Belarak, sudah cukup banyak, hampir 60 orang, dan semuanya kami pantau. Satu pun yang tidak pernah memberikan laporan kena santet atau sakit karena santet. Yang pertama. Yang kedua, semua yang ganti nama setelah saya telusuri, saya kawal, mereka rata-rata pertama kali yang dirubah adalah hatinya dan pikirannya menjadi tenang, menjadi sabar, menjadi pasrah. Itu yang terjadi. Setelah itu terjadi perubahan-perubahan atas kehendak Allah, termasuk rezeki, kesehatan dan sebagainya.
Ini bukan omongan, tapi menurut penelitian saya secara langsung kepada orang-orang yang sudah ganti nama. Oleh karena itu, saya semakin yakin bahwa ganti nama dengan berbasis Hanacaraka atau aksara Jawa dan gravitasi itu ternyata memberikan salah satu solusi orang-orang yang ingin lebih baik dalam kehidupannya. Banyak sekali orang-orang yang siap untuk melakukan testimoni setelah ganti nama bagaimana proses kehidupannya. Banyak sekali. Maka yang bisa saya sampaikan kepada saudara bahwa sahabat kami yang ada di Ponorogo itu juga pernah beliau ganti nama. Ya, kemudian saya kaget setelah itu dia mengatakan bahwa sangat pesat kemajuan ilmunya, kemajuan rezekinya dan kemajuan kesehatannya sangat cepat. Dan dia bertestimoni kemana-mana, jangan ragu-ragu ganti nama di Balung Barat karena beliau sudah membuktikan sendiri hasil dari ganti nama. Terus apa yang diganti? Banyak sekali yang telepon saya mengatakan, loh Pak, apakah tidak melanggar hukum? Karena nama sudah ada di KTP, nama sudah ada di ijazah dan sebagainya. Saya menjawab, yang diganti bukan nama di KTP, bukan nama di ijazah, bukan nama di sertifikat, tapi yang diganti adalah jabang bayi. Setiap orang punya jabang bayi pendamping dalam ilmu Jawa. Maka jabang bayi ini yang diganti. Sehingga jabang bayi yang awal sudah ditidurkan, diciptakan jabang bayi yang baru. Dan jika dilihat secara spiritual, jabang bayi lama dan jabang bayi yang baru dari pergantian tidak sama. Energinya, perjalanan hidupnya tidak sama. Kami pernah mencoba untuk minta bantuan seorang ahli terawang. Bagaimana seseorang sosok ini sebelum ganti nama dan sesudah ganti nama. Maka setelah di Terawang dilakukan dengan cara-cara kalian beliau, maka dia mengatakan berubah Pak. Energinya berubah, maka perjalanan hidupnya akan berubah. Oh iya, itu adalah analisis mereka-mereka yang saya lakukan dengan penelitian. Ternyata berubah. Dia berdoa dengan mengucap nama yang baru dan dia berdoa dan menerawang dengan nama yang lama, itu ternyata ada perubahan besar. Itu sudah alam sendiri. Ya. Secara teori tidak bisa saya sebutkan, tapi semua itu adalah kehendak Allah lewat alam dan merubah semua kehidupan orang itu. Ya itulah yang saya sampaikan. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang mau bertestimoni tentang ganti nama, terutama sahabat saya Mas Tulus ya, yang ada di Ponorogo. Beliau sangat bersedia untuk testimoni setelah ganti nama. Beliau sekarang menjadi orang hebat secara spiritual. Kemudian dia pengobatan juga lancar karena juga memang seorang ahli fisioterapi. Setelah ganti nama, saya satukan dengan bumi langitnya membuka semuanya kelebihan-kelebihan beliau. Itu adalah sahabat kami namanya Mas Tulus dari Ponorogo. Monggo kalau tidak percaya temui beliau. Begitu Bapak Ibu sekalian, TikTok Live ini sementara nanti akan saya lanjutkan dengan hal-hal yang berikutnya adalah
membuka rahasia Mahabharata. Membuka rahasia kisah Mahabharata ini sangat perlu diketahui oleh orang-orang Jawa, karena di dalam kitab Mahabharata itu semuanya ada. Sifat, karakter, pola pikir, kejahatan, kebaikan orang-orang di atas bumi itu semuanya ada di kitab Mahabharata. Oke, teman-teman semuanya, sementara ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadikan salah satu masukan dalam perjalanan budaya dan ilmu Jawa. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman spiritual, teman-teman kasepuan, sepuh, dan orang-orang Jawa, Kapitayan, ilmu Jawa dan sebagainya. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang baik, yang benar, dan mohon maaf atas semua kata-kata ucapan saya yang salah. Hanya Allah yang sempurna, saya hanya manusia biasa. Minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat untuk semua makhluk hidup di atas bumi. Selamat atas semua makhluk ciptaan Allah dimanapun. Rahayu.